Roy Suryo CS menjalani pemeriksaan di gedung Dirkrimum Polda Metro Jaya terkait kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Roy Suryo CS menjalani pemeriksaan selama 9 jam dan keluar ruangan sekitar pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Juru bicara Roy Suryo CS, Refli Harun menyebut pemeriksaan berjalan dengan baik. Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa juga diperlakukan dengan baik oleh penyidik. Dicecar sebanyak 157 pertanyaan, ketiganya tidak ditahan karena bisa membawa saksi dan ahli yang meringankan. Refli menilai dengan tidak adanya penahanan membuat Roy Suryo CS bisa lebih produktif dalam berkontribusi di ruang publik. Sangat terpaksa, tidak akan ada press conference dari ketiganya. Jadi cukup saya yang mewakili kepentingan mereka bertiga dan alhamdulillah paling tidak hari ini mereka tidak ditahan. Padahal kita tahu pasal-pasal yang dikenakan ke mereka ancaman hukumannya sampai 12 tahun. Yaitu pasal 35 Undang-Undang ITE. Alhamdulillah saya mengatakan dengan tidak ditahan Mas Roy akan lebih produktif, akan bisa berpikir, akan bisa menulis dan lain sebagainya. Sementara itu pihak kepolisian menegaskan akan kembali melakukan pemeriksaan kepada saksi maupun ahli yang diajukan Roy Suryo CS. Hal tersebut dilakukan atas dasar prinsip proses penegakan hukum yang adil dan berimbang. Kepada ketiga tersangka, kami perbolehkan untuk kembali ke rumahnya masing-masing. Kenapa demikian? Karena ketiga tersangka mengajukan ahli dan saksi yang meringankan. Tentunya dalam hal ini kami sebagai penyidik harus menjaga keseimbangan keterangan dan informasi sehingga proses penegakan hukum ini adil dan berimbang. Sebelum menjalani pemeriksaan pada Kamis siang, Roy Suryo menegaskan kehadirannya mewakili masyarakat Indonesia yang menginginkan perubahan. Saya harus mengucapkan terima kasih karena kami hadir bukan mewakili pribadi. Saya bukan mewakili saya sendiri, Dr. Rismon tidak mewakili Dr. Rismon sendiri, Dr. Tifa juga tidak. Kami mewakili seluruh rakyat Indonesia yang menginginkan perubahan atas negeri ini. Ya, negeri ini sudah lama lebih dari satu dekade mengalami suatu rezim yang sangat jahat, sangat bengis, dan utamanya adalah apa? Yang telah menggunakan segala cara, menggunakan segala daya, termasuk adalah penggunaan ijazah palsu. Roy Suryo bersama dengan Rismon Sianipar dan Tifa Uziatiasuma atau Dr. Tifa merupakan 3 tersangka klaster 2 kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Sebelumnya pada klaster 1, polisi telah menetapkan 5 tersangka dalam kasus ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Rismon Sianipar yang juga merupakan tersangka fitnah ijazah Jokowi akan menuntut Polri 126 triliun. Hal tersebut dilakukan Rismon jika polisi tidak bisa membuktikan tuduhan memanipulasi ijazah Jokowi. Siap nggak Bang nih pemeriksaan ini Bang? Masalah siap atau enggak, ya harusnya penyidik yang harus lebih siap untuk menuduh kami mengedit atau merekayasa. Ya, mana yang kami rekayasa? Kalau itu tidak terbukti nanti saya berencana untuk menuntut kepolisian sebesar 126 triliun rupiah. 1 tahun anggaran kepolisian. Jadi jangan sampai tuduhan itu adalah tuduhan tanpa basis ilmiah. Apa yang kami lakukan, ada itu namanya ilmunya, ya digital image processing. Jangan sampai ilmu tersebut jadi ilmu terlarang. Memproses citra digital atau video digital bukan berarti merekayasa atau mengedit. Itu berbasis algoritma, ya. Yang kedua, saya yakin kecepatan penanganan atau penersangkaan ini berketepatan dengan memang gerilya kami dalam membongkar, ya, terutama kepulangan dari Pak Roy Suryo. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terus mendalami dugaan korupsi miliaran rupiah yang melibatkan Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko dan sejumlah pejabat. Terbaru, KPK menggeledah rumah dinas Sekretaris Daerah Agus Pramono dan kantor dinas PUPR. Pemirsa, KPK menggeledah mobil dinas dan rumah dinas Sekda Ponorogo Agus Pramono di Jalan Hos Cokro Aminoto, Ponorogo. Seluruh ruangan hingga sejumlah mobil yang terparkir turut digeledah. Di tempat lain, KPK juga menggeledah kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Ponorogo.
Penggeledahan ini terkait dugaan korupsi proyek pembangunan RSUD Harjono Ponorogo dan proyek pembangunan Monumen Reok senilai 230 miliar rupiah. Terkait pemeriksaan dan penggeledahan ini, Kepala Dinas PUPR Ponorogo Jamus Kunto mengaku menghormati dan juga mendukung proses hukum yang tengah berjalan. Ya, jadi pada prinsipnya kami menghormati proses ini dan membantu sepenuhnya proses hukum yang ada ini, dan untuk yang selebihnya silahkan untuk bertanya langsung ke KPK. Pak, tadi yang diperiksa apa aja Pak? Silahkan datang ke KPK. Jenisnya apa Pak yang ya, data-data yang ada di kantor. Anda kembali di Anyus Pagi, pemirsa. Seorang anak penyandang disabilitas mental tewas dikeroyok warga. Korban tewas setelah alami koma usai dikeroyok dengan dituduh melakukan pencurian. Isak tangis pihak keluarga pecah saat melihat Rido, 15 tahun, tergeletak tak bernyawa di kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih, Purwakarta. Remaja disabilitas yang duduk di bangku kelas 8 sekolah luar biasa di Purwakarta ini mengalami koma usai dikeroyok sejumlah warga di wilayah Kecamatan Cilamaya Wetan, Karawang pada 4 November 2025. Menurut keterangan sejumlah saksi, korban dikeroyok lantaran dituduh telah melakukan pencurian. Meski korban sempat dirawat, namun kondisinya tak kunjung membaik hingga akhirnya meninggal dunia. Pertama, kami dari keluarga Rido ya minta keadilan aja lah Pak. Selama ini biasa keluar rumah sendiri atau gimana? Iya sih, memang suka keluar gitu kan. Tapi nggak ada kasus apa-apa Pak. Selama dia pergi 4 hari, mau berapa hari nggak ada kasus apapun Pak. Baru kali ini gitu di Karawang gitu. Karena kan pada saat kejadian anak Rido nih dikeroyok massa karena diduga melakukan pencurian. Padahal pada saat kami melakukan cek TKP bersama Inafis dari Polres Karawang dan juga Piket Reskrim, itu tidak terjadinya pencurian. Atas peristiwa ini, pihak keluarga pun menempuh jalur hukum dengan melaporkan kasus ini ke Polres Karawang. Jenazah korban pun diotopsi untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Saputra, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. 13 pasien korban ledakan SMA Negeri 72 Jakarta masih dirawat intensif di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Pemirsa, 12 pasien menjalani perawatan di ruang rawat inap Rumah Sakit Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Direktur Utama Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Pradono Hangdojo, ini menyatakan kondisi pasien yang dirawat mengalami luka pada pendengaran akibat suara ledakan. Sementara satu pasien yang berada di ICU dengan luka bakar tingkat 3 memerlukan cangkok kulit sehingga dirujuk ke RSCM. Sejauh ini kondisi keseluruhan korban sudah mulai membaik. Jumlah pasien rawat inap 12 orang. Kondisi jasmaninya terus membaik dari hari ke hari dan mereka dirawat di ruang ranap biasa. Penanganan di RSCJ Cempaka Putih dilakukan secara terpadu dan holistik ya, meliputi penanganan kondisi medik, itu unsur utamanya dari dokter-dokter kami, dan psikososial oleh tim psikologi kepolisian, pendampingan dari Dinas Pendidikan dan juga dari KPAI. Fokus kami saat ini setelah hampir seminggu ya, adalah pada penanganan kondisi penurunan indera pendengaran pada pasien. Hampir semua pasien telah dilakukan pemeriksaan audiometri pada kedua telinganya untuk mendapatkan penilaian yang lebih akurat akibat dampak dari trauma akustik karena ledakan. 2 guru di Luwu Utara yang dipecat karena membantu membayarkan gaji guru honorer mendapat rehabilitasi dari Presiden Prabowo Subianto. 2 guru asal Luwu Utara, Abdul Muiz dan Rasnal, kini bisa bernafas lega. Presiden Prabowo memberikan surat rehabilitasi, mengembalikan nama baik keduanya setelah menghadapi kasus hukum hingga tingkat kasasi.
Penandatanganan keputusan rehabilitasi hukum untuk kedua guru dilakukan Presiden di Lanut Halim Perdana Kusuma Rabu malam usai kunjungan kerja dari luar negeri. Sebelumnya Rasnal dan Abdul Muiz diberhentikan secara tidak terhormat sebagai ASN karena 5 tahun lalu membantu 10 guru honorer yang tidak digaji dengan pungutan Rp20.000 per orang tua siswa. Niat baik justru membuat mereka berhadapan dengan hukum hingga persidangan, hingga akhirnya divonis bersalah oleh Mahkamah Agung. Kemudian beliau mengambil keputusan untuk menggunakan hak beliau sebagai Presiden untuk memberikan rehabilitasi kepada 2 orang guru dari SMA 1 ya, salah satu Luwu Utara gitu. Dengan harapan ini dapat mengembalikan nama baik beliau berdua, apapun yang sudah terjadi itu menjadi pembelajaran bagi kita semua. Setelah kami bertemu dengan Bapak Presiden, alhamdulillah Bapak Presiden telah memberikan kami rehabilitasi, dan itu sebuah, saya tidak bisa mengatakan sesuatu kepada Bapak Presiden. Terima kasih Bapak Presiden, terima kasih kepada Bapak Mensesnek dan teman-teman Partai Gerindra. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan jalan ini kami telah memperoleh keadilan sekarang dan direhab kami punya nama baik. Terima kasih teman-teman media.